Ya, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena kita mau mendengarkan firman Tuhan, menyiapkan hati kita mau berdoa dulu. Semuanya, jadi saya salah banyak kita angkat tangan, kita kata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami, Engkau sudah menyertai kami, dan kami mengerti kiranya setiap kami dapat menyenangkan hati Engkau. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan kesaksian dari firman-Mu. Lapanglah hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, karena sekarang kami dalam hati dan pikiran kami. Kami bisa berdoa ya Tuhan, dan kita syukur untuk dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat kita beribadah sekolah minggu. Meskipun masih online lagi, tapi kita masih tetap semangat ya untuk kita mendengarkan akan firman Tuhan. Nah, firman kali ini meneruskan akan dari ceritanya Kak Laura kemarin. Kak Laura kemarin tuh bilang bahwa kita itu sebagai anak-anak Tuhan dikasih penolong, ya, dikasih penolong yang namanya Roh Kudus, supaya kita bisa memilah mana yang baik, mana yang salah. Nah, kali ini Tante mau kasih cerita dulu ke adik-adik. Tante punya cerita, ada seorang perempuan, dia masih anak-anak, namanya A, ya. A ini kalau setiap ke sekolah dia itu sering dibully, sering dijaili sama teman-temannya, sering dimarah-marahi. Suatu ketika dia itu mau berangkat sekolah, dia bingung. Bingungnya tuh begini, aku kalau sekolah nanti aku dibully lagi, nanti aku dijaili sama teman-teman. Aku kok enggak seneng ya sama sekolah ya. Kalau sekolah kok aku kayak tersiksa. Si A ini bilang ke mamanya, "Mama, aku enggak sekolah ya. Aku kepingin enggak sekolah wis." Loh, mamanya tanya, "Loh, kenapa kok enggak mau sekolah?" Soalnya kalau sekolah itu menjengkelkan. Teman-temannya aku ini menjengkelkan. Teman-temanku tuh sering jaili aku, sering bully aku. Aku sering dimarah-marahi sama mereka. Nah, terus mamanya bilang gini, "Kamu pernah mendengar cerita di sekolah minggu, cerita tentang Daud dan Goliat, di mana Daud itu kecil, anaknya masih kecil. Goliat itu raksasa yang besar." Anak ini diam mendengarkan mamanya cerita. Daud ini disuruh Tuhan melawan Goliat. Daud ini kecil, Goliatnya raksasa besar. Daud ini tanya, "Tuhan, bisa tak aku yang kecil ini melawan Goliat yang besar?" Tapi pada saat Tuhan bilang, "Aku akan menyertai engkau selama engkau melawan Goliat," Daud percaya Tuhan pasti menyelamatkan Daud. Bahkan Daud itu cuma punya katapel, ya, katapel itu yang ditarik karet kasih batu. Dia cuma punya senjata seperti itu. Tetapi Daud percaya bahwa Tuhan menyertai Daud, sehingga pada saat Daud mengatapel Goliat, batu yang ada di katapel Daud ini mengenai kening Goliat sehingga Goliat tumbal. Dan akhirnya Daud yang menang. Terus ada cerita lagi katanya mama ini.
Pernah dengar enggak di sekolah minggu cerita tentang Daniel yang dimasukkan ke gua singa? Singa itu pasti kalau ketemu orang dekat dia pasti akan mencabik-cabik. Dia akan mencabik-cabik, pasti akan makan, ya toh? Nah, Daniel ini pasti takut. Mamanya cerita gitu. Daniel ini takut, tapi Daniel percaya dia punya Tuhan yang menyertai, sehingga pada saat Daniel dilemparkan ke gua singa, adik-adik tahu, singanya itu jadi ompong, tidak jadi makan Daniel. Nah, dari dua cerita itu kita bisa menyadari bahwa Tuhan pasti menyertai kita. Ya, mamanya bilang ke si A ini, makanya kamu sebagai anak Tuhan harus tetap berdoa sama teman-teman yang suka menjahili, teman-teman yang suka marah-marahi kamu, teman-teman yang tidak suka sama kamu, supaya suatu saat Tuhan yang akan merubah sifat-sifat mereka. Nah, dari cerita itu akhirnya si A ini gak jadi ngambek sekolah, gak jadi mau pergi pindah sekolah lagi, ndak. Dia tetap semangat. Nah, di situ ada 3 hal yang dimau Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. 3 hal. Yang pertama, 3 hal ini 3B, ya, 3B. Yang pertama, 3B-nya ini bersukacita. Mungkin si A ini merasa tersiksa kalau sekolah, merasa dibully. Tapi sejak mendengarkan ceritanya mamanya tadi tentang Daud dan Goliat yang bisa menghadapi musuh, anggap aja Goliat ini kan suatu masalah kita yang besar, suatu teman-teman yang nakal-nakal itu, termasuk kayak singa-singa itu. Nah, tapi sekarang si A ini punya satu, bersukacita. Dia tetap bersukacita, dia senang akhirnya untuk ke sekolah, dia tidak ngambek-ngambek lagi waktu sekolah, dia bersukacita. Yang kedua, 3B-nya adalah berdoa. Kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen, kita wajib mengandalkan doa ini. Tidak ada yang bisa mengubah sifat manusia, tidak ada yang bisa mengubah sifat dari teman-teman adik-adik yang nakal, adik-adik yang suka jahili. Tapi dengan berdoa kita minta sama Tuhan, Tuhan temanku itu kok nakal ya, Tuhan temanku itu kok jahili, Tuhan yang membuat dia Tuhan supaya dia bisa baik-baik saja, supaya dia bisa baik sama aku, sama teman-teman yang lain. Dengan berdoa supaya teman-teman juga senang. Berdoa, apalagi sekarang zamannya virus corona. Adik-adik juga harus berdoa. Adik-adik kan bosen kan di rumah terus, tidak bisa ke sekolah minggu, tidak bisa main-main kemana-mana ke Malang, tidak bisa jalan-jalan, mau berenang tidak bisa jalan-jalan ke kebun kurma, soalnya kan ada corona, takut semua. Nah, adik-adik yang di rumah tetap berdoa, minta sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus sembuhkan Indonesia supaya Indonesia terbebas dari corona, supaya kita bisa sama-sama bisa sekolah, bisa ke gereja, sama-sama bisa beribadah lagi, sekolah minggu lagi, tidak kayak sekarang ibadahnya lewat video seperti ini. Nah, kalau virus coronanya sudah selesai, kita bisa ketemu lagi, kita bisa senang-senang lagi, ya kan, sama kakak-kakak sekolah minggu, sama adik-adik bisa ketemu langsung. Yang ketiga, 3B. Yang pertama tadi apa? Bersukacita.
Yang kedua, berdoa. Yang terpenting ini, nomor 3, yang pasti kalau untuk orang-orang dewasa ini yang paling sulit. 3B yang paling sulit adalah bersyukur. Bersyukur itu apa sih? Bersyukur itu berterima kasih. Berterima kasih tentang apa? Berterima kasih tentang apa yang sudah kita terima. Yang jelek kita berterima kasih. Yang baik puji Tuhan, ya. Jadi adik-adik mulai dari yang kecil, meskipun adik-adik masih kecil, berusaha belajar bersyukur. Karena bersyukur itu gampang-gampang sulit. Tapi kita mau sama-sama belajar. Adik-adik di rumah sama-sama belajar. Tante di sini juga sama-sama belajar bagaimana untuk bersyukur. Bersyukur sama Tuhan. Karena segala sesuatu yang diperkenankan Tuhan untuk kita jalani adalah baik. Waktu Tuhan adalah baik. Nah, dari 3B ini adik-adik sudah ngerti semua ya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Kristen yang baik, anak-anak yang percaya sama Tuhan, kita harus mengandalkan 3 ini. Tetap bersukacita, selalu berdoa. Yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Puji Tuhan, firman-Nya enggak panjang-panjang. Firman-Nya sampai di sini dulu. Nah, ini ada ayat hafalan seperti biasanya. Kita akan buka ayat hafalan kita di Filipi 4 ayat yang ke-6. Ya. Tante ulangi ayat hafalannya Filipi 4 ayat 6. Bunyinya begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, adik-adik yang sudah hafal bisa kirim videonya. Nanti pasti dapat nilai tersendiri ya yang sudah bisa menghafalnya. Nah, firman Tuhannya sampai sini dulu. Mari kita sama-sama berdoa buat firman Tuhan. Tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini, di mana Engkau masih mengizinkan kami Tuhan untuk kami bisa berbakti memuliakan nama-Mu. Setelah kami mendengarkan akan firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu ini Tuhan termeterai di dalam hati kami masing-masing, dan kami yang mendengarkan Tuhan bisa melakukan Tuhan bagaimana kita selalu bisa bersukacita untuk kita tetap Tuhan, tetap berdoa kepada Engkau. Dan yang terakhir Tuhan, untuk kita selalu mengucap syukur dalam segala hal yang sudah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas firman-Mu saat hari ini. Berkati kami semuanya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.